Terima kasih Yesus. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga akan selalu datang menyenangkan hatimu, bukan hati manusia Tuhan. Dan kiranya hidup kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat bisa melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Yang terbaik itu Tuhan telah kami naikkan penyembahan, telah kami serukan pertobatan kepada dunia Tuhan, dan begitu juga akan kami terus serukan. Kami akan terus mau melayani Tuhan, dan kami akan terus mau supaya hidup kami sama seperti benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan, sehingga hidup kami akan berakar dan menghasilkan batang sampai menghasilkan buah pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang bersabda, kiranya Engkau yang bersabda atas setiap kehidupan kami yang ada di sini, sehingga mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Oh Bapa di surga, segala apapun yang menutup memuji menyembah Tuhan. Dan karena kita sudah selalu memuji memuliakan nama Tuhan, itulah sebabnya kita boleh berada di tempat ini. Jangan lupa untuk kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti pujian kita, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Harus benar-benar kita praktekkan. Kalau kita sering merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka satu janji berkat yang luar biasa itu akan kita miliki. Berkat dalam kehidupan kita tidak lari kemana-mana, ia akan datang mencari kita. Kalau kita mencari berkat, maka pastinya kita akan capek. Pasti kita namanya agak sedikit merasakan kesusahan, keluar keringat. Tapi lebih indah jika berkat itu datang mencari kita. Amin ya. Kalau kita sedang ada di utara, di selatan, kalau kita sedang di mana-mana, masuk telepon, Pak, Ibu, kamu telah menang. Pak, Ibu, kamu ada berkat. Pemuda-pemuda, kamu diberikan hadiah. Multimedia, karena kamu rajin sekali menayangkan siaran, kamu diberi umur yang panjang. Haleluya. Jadi semua berkat itu akan terus mengalir kepada kita. Ia akan mencari kita. Kadang-kadang berkat itu tersembunyi loh, kalau kita tidak merenungkan firman itu. Saya percaya yang ada di sini akan selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa perkatakan firman itu. Jangan lupa kamu memperkatakan Taurat itu siang dan malam, maka kamu akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Kamu berhasil dan beruntung. Apapun yang kamu kerjakan Bapak Ibu, apapun cita-citamu pemuda, apapun yang kamu inginkan worship leader, Tuhan akan berikan kepadamu. Kamu akan selalu beruntung dalam segala hal. Tidak ada kesialan, tidak ada kerugian. Amin ya. Dalam perjalanan hidup kita ini sangatlah kita butuhkan yang namanya mujizat. Amin kan? Kalau nggak ada mujizat, kuasa Tuhan tak bisa dinyatakan. Tapi kalau juga mujizat masih belum kita terima, masih belum kita rasakan, bukan berarti kita dibiarkan Tuhan. Mujizat itu juga adalah bersyukur. Mujizat itu juga adalah kesempatan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan dan sambil dialunkan musiknya yang lembut di hadapan Tuhan yang terambil di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Memang agak panjang, tapi nanti kita singkat saja. Kita baca Daniel 3 ayat 13 sampai ayatnya dulu yang ke-15. Oke. Kaum bapak adalah ganjil, kaum ibu adalah genap. Silakan untuk dibaca mulai dari sekarang. 3 ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, terus
kaum ibu dan kaum bapak, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kita habiskan saja supaya kita lebih mudah mengerti. Sama-sama semua kita baca. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Jika hal maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mereka ini adalah hamba Allah. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini adalah orang-orang yang setia. Mereka ini adalah orang-orang yang taat, yang tekun di hadapan Tuhan. Kalau mereka adalah orang yang setia, maka bukan berarti bahwa mereka tidak mengalami sesuatu cobaan. Bukan berarti cobaan tidak datang untuk menguji mereka. Justru yang datang kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, itu yang sering diuji. Justru yang sering berdoa kepada Tuhan, itu yang harus benar-benar dilihat sejauh mana ia benar-benar memuji Tuhan, sejauh mana ia benar-benar berharap kepada Tuhan. Mainannya masih wajah Yesus Kristus. Hadirnya Zalua, Sadrak, Mesak, Abednego adalah nusoira bagotalua wa dudu, nusoira bagotalua wa sasa, antara mati dan hidup. Taruhan itu bukan main-main, bukan uang, tidak bisa disogok, nggak bisa dibayarkan dengan uang, nggak boleh main mata. Taruhan itu adalah nyawa sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita perlu merenungkan dalam hidup kita setiap harinya, bahwasanya ketika kita adalah orang setia, orang yang taat kepada Tuhan, maka justru kitalah yang harus pertama-tama diuji. Justru kitalah pertama-tama yang akan dilemparkan ke dalam api, bukan api neraka, tetapi api pengujian. Amin. Pada saat ini saya mau berkata kepada kita bahwasanya Sadrak, Mesak, Abednego pagi nol tahun ketika metolasi dedera, ketika meabu dedera, mereka itu tidak pernah menyangkal Tuhan. Mereka gak suka menyangkal Tuhan, walaupun seandainya mujizat tidak terjadi. Itu ya, walaupun mujizat tidak terjadi pada saat mereka ke dalam api, itu yang luar biasa. Tapi mereka tidak akan menyangkal Yesus. Kalau mereka contohnya sudah bicara, mereka sudah mendengar pernyataan Tuhan, itu ya, maka pastilah mereka berani masuk ke dalam api, pasti. Tapi saya yakin bahwa ada keraguan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego begitu ke dalam, karena keyakinan mereka, karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, mau terjadi mujizat, mau tidak, yang penting saya tetap setia. Mau terjadi mujizat, mau terjadi sesuatu pertolongan daripada Tuhan, kalau mati pun hanya untuk Tuhan. Iman itu tidak harus berwujud pada mujizat. Ini biar kita tahu. Kesetiaan itu tidak hanya mengarah penuh kepada mujizat. Kadang-kadang kita setia, tapi mujizat tidak dinyatakan. Jangan kamu anggap bahwasanya mujizat itu selalu
selalu ada di dalam kesetiaan, selalu ada di dalam ketekunan, selalu ada di dalam ketaatan. Kadang-kadang mukjizat itu baru dinyatakan, tuh ya, baru dinyatakan setelah kita sudah diapikan. Tapi walaupun itu, mukjizat pun bisa ada kalau roh kita sudah terpisah dalam jiwa raga kita. Itu namanya mukjizat. Walaupun mati, walaupun bagaimanapun cara matinya, walaupun itu jatuh dalam kecelakaan, walaupun mati dalam bunuh nihan, itu tidak menentukan bahwa ia masuk surga atau ia masuk neraka. Bisa dimengerti? Bapak Ibu, nasuminal nihan, ya mati ia kecelakaan, mati yang dibunuh nihan. Lalu kenapa tidak terjadi mukjizat? Bukan di situ ada mukjizat, tapi mukjizat itu nyata bagi Tuhan kalau orang itu tidak pernah menyangkal Tuhan. Sebab itu saya mau berkata kepada kita, jangan pernah coba-coba menyangkal Tuhan. Kalau kamu belum sembuh, semua itu adalah mukjizat. Kalau kamu belum dilepaskan, kalau keluargamu masih belum menerima sesuatu berkat yang seperti kamu doakan, itu juga adalah bagian dari mukjizat. Amin. Kalau seandainya ini saya tekankan, kamu sekarang mungkin sudah tahu, mungkin kamu sudah mengulangi ada yang pergumulanmu, maka dia itu sedang mengujimu, dia itu sedang memperhatikanmu sejauh mana kamu setia. Daeza luar ke Sadrak, Abednego, Mesak, ketika iman neganya razo adalah Kesadra, Kemesa, ia dah no usediat, ia dah rebana, seruling segala macam apapun untuk menyembah patung itu. Apa perkataan mereka? Coba terpikir, ada perkataannya. Lo iman lebar mal, Yesuaya, tolong tahu, Yesuaya, tolong tahu, lo masih kematian Yesuaya. Itu ya. Gak ada kata-kata mereka itu. Yesuaya, pada sama ini ngomong Yesuaya, karena bahasa mana tahu. Yesuaya, kalau nona sabor tahu ke, nopo semangat tahu ke, bahana berter tahu, ayo pakai itu. Tidak. Tapi jawab mereka yang luar biasa. Jikalau Tuhanku mau menyelamatkan aku, pasti aku selamat. Amin. Jikalau Tuhanku sanggup untuk membebaskan aku dari tanganmu ya Raja, maka aku pasti akan terbebas. Perkataan itu cukup sangat luar biasa. Itu adalah perkataan iman. Mau hidup, mau mati, terserah Tuhan saja. Kalau mati pun adalah mukjizat, kalau hidup pun adalah mukjizat. Amin. Ini supaya kita mengerti, supaya tiang iman kita berdiri teguh di hadapan Tuhan. Kalau sekarang usahamu sedang bangkrut, kalau sekarang kamu sedang bergejolak bagaimanapun gejolak dunia ini, ingatlah bahwasanya itu bagian dari kesetiaanmu. Bukan berarti kesetiaan haruslah berujung dengan mukjizat. Amin. Kita baca secara sama-sama ayatnya yang ke-26 itu. 26 sama-sama. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala, yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api, dari pencobaan, bagabulan dulu. Kadang-kadang ngasih tahu bapak-bapak mati. Ini saya beritahukan kepada kita, tapi pada dulu itu belum pernah terjadi ke dalam. Nasume dalam furku, nomor furkunya mengetuk itu. Daripada lelah, telepon menentuku. Padukun, pada uang. Sering terjadi itu, sering terjadi. Jangan sampai terjadi kepada kita itu. Amin. Walaupun mangeh-mangeh ya, baik pernah pikir ke dukun. Jangan pernah pakai jimat-jimat itu. Nah, memang berkuasa jimat-jimat dan pernah diselamatkan ke nama Tuhan. Kalau memang dia berkuasa jimat-jimat itu, mana sama saya lagi sama menolong pada sang boful, sama saya pikir pernah jorok. Apa yang menolong itu adalah Tuhan. Ini saya katakan kepada kita, hadiah Isa berkata, Yesuaya mau fazawa Allah, mau berkati pekerjaan gue, terserah soaya. Mau rugi, mau berunggu, mau
polisi, jadi tentara, jadi apapun Tuhan, terserah Tuhan saja. Kita berikan itu seluruhnya menjadi haknya Tuhan, menjadi wewenang Tuhan. Amin ya. Ini di dalam gereja kita. Mau Tuhan berikan rumah Tuhan, mau tidak, gak apa-apa. Kalau kami pun disuruh Tuhan untuk duduk di apa namanya, di bau singa apa pergi, gak apa-apa, gak masalah. Saya rasa umat kita gak masalah itu. Indonesia ya. Mau minta bahini sekali teh gak apa-apa. Kita duduk di sana gak apa-apa. Yang menentukan ibadah kita kepada Tuhan bukanlah rumah ibadah. Yang menentukan ibadah kita kepada Tuhan adalah bagaimana hidup kita, bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Saya mau berbagi kepada kita. Kemarin saya sudah sampaikan kepada komisi wanita. Saya sedang berpuasa dan sahabat saya ini juga, saya masih belum mengakhiri puasa. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, pertama-tama ini aku minta ya, Tuhan, aku minta supaya Tuhanlah dalam tahun ini memberikan rumah ibadah, supaya Tuhan, umat-umat dapat terus berdatangan. Tuhan, ini Tuhan, sekarang kekurangan tempat Tuhan, bagaimana Tuhan? Apa jawab Tuhan bagi saya? Anakku, bahwasanya yang utama itu adalah bukan baiknya yang didirikan oleh manusia, tetapi yang utama itu adalah baiknya yang ada di dalam hidup kita. Baik Allah yang ada di dalam hidup kita. Dalam hati kita saya Tuhan. Nah, jadi mendidik Tuhan bahwa ya ini sama Tuhan. Nah, yang nilai-nilai lain, bagaimana itu Tuhan? Iya, yang paling pertama itu adalah hatinya kepada Tuhan. Hatinya, kalau nanti hati sudah dapat dinilai oleh Tuhan, bisa dipakai, bisa diandalkan, sudah dimurnikan, maka barulah nanti Bapak akan memberikan. Saya berkata, oke lah Tuhan, yang penting itu terserah Tuhan. Saya teringat langsung loh, pada saat kita ibadah di pinggiran pantai, ibadah di sana, di apa namanya, di bukit. Nah, ya nggak apa-apa Tuhan, terserah Tuhan saja. Lalu saya minta Tuhan, nanti kalau sudah penuh lagi Tuhan, bagaimana selanjutnya? Apa yang disampaikan Tuhan? Anakku, masih belum lagi. Apa itu lagi Tuhan? Yaitu kebersamaan. Kalau sudah ada kebersamaan, kalau mereka, contohnya, sudah dikirim oleh Tuhan, inilah jemaat-jemaat ini, dan karena sudah dikumpulkan, maka haruslah diwujudkan yang namanya kebersamaan. Kalau sudah ada kebersamaan, barulah nomor 3, Tuhan memberikan baiknya itu. Barulah di tahap ketiga Pak, di tahap ketiga itu Tuhan tidak langsung memberikan, tapi Dia menguji kita. Kadang-kadang kita juga diuji loh, baru nanti kita terima. Tapi kalau kita diuji itu pasti tidak akan lama-lama. Amin ya. Gak ada bandingannya kalau kita diuji. Kalau kita sekarang dalam kesusahan, gak ada bandingannya kalau kita merasakan damai sejahtera, keselamatan berjuta-juta tahun nantinya, bermiliar-miliar tahun nantinya. Amin ya. Lebih baik menderita 1 tahun, lebih baik menderita 1 bulan, lebih baik menderita 2 tahun, atau kapanpun waktunya Tuhan, asalkan kita bahagia berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun. Ini yang dirasakan oleh Sadrak, Abednego dan Mesakh. Lebih baik mereka dicampakkan, lebih baik mereka diuji dalam perapian yang menyala-nyala, asalkan mereka merasakan hidup yang kekal itu. Jangan takut apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jangan takut kalau kamu dalam kesusahan, kalau kamu dalam tekanan ekonomi. Gak usah takut, gak apa-apa. Susah pun saat sekarang gak apa-apa. Yang penting bahagia kamu sampai selama-lamanya di pangkuan Bapa di surga. Kalau kamu pun mati mengenaskan, mati secara tiba-tiba, bukan itu yang menentukan kamu masuk neraka. Gak, Petrus itu mati, dia bunuh orang kan? Benar kan? Dibunuh orang, kepala di mana? Di bawah, kaki di atas. Bukan berarti itu hukumannya bahwa ia akan masuk neraka, tidak. Tapi kecuali naik tangga begini ya, waktu dalam naik tangga begini, masuk buku lalu naik batunya, vitamin ini lalu pusat dunia. Lu kita lu, amin ya. Nah itu tidak menentukan bagaimana cara kita mati, entah mati kecelakaan, entah mati dibunuh orang, entah mati diracunin, entah mati mau bagaimana.
situ ada penentuannya. Kecuali kalau mati bunuh diri ya. Kalau mati bunuh diri besok-besok udah saya langsung masuk ke stop. Amin ya. Jadi inilah iman Sadrak Abednego itu, Bapak Ibu, dia berkata, kalau aku merasakan penderitaan di dalam api ini, palingan 10 menit mati. Apa yang kita tahu? Mungkin mati bakal 10 menit deh, 5 menit malu. Apa yang terjadi? Aku sih lebihnya, aku sih punya. Apa yang kau lebih? Apa? Kau yang berikan itu malam itu. Yang penting kita menyangkal Tuhan, itu aja. Mau mati bagaimana, mati mengenaskan, disiksa. Yang penting dia berkata, katakan dalam hatimu, jemaat-jemaat, kalau merasakan penderitaan saat ini Tuhan, kalau Tuhan terus melihat kesetiaan, bagaimana ketahananku, gak apa-apa Tuhan. Kalau pun ke bawah mati gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting Tuhan ya, berjuta-juta tahun nanti aku akan bahagia. Berikan nanti bermiliar-miliaran tahun, berabad-abad Tuhan, berikan aku kebahagiaan berada di sampingmu. Beranikah kita seperti begitu? Jangan kamu lari ya ketika kamu sakit. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari ke dukun. Jangan lari ke berbagai jimat itu. Kamu gak akan dapat nanti. Sadrak Abednego Mesak ketika dihadapkan di depan raja, apa katanya? Kalau Tuhan mau, ya itu adalah terserahnya, itu urusan Tuhan. Kalau saya mati ya mati, nggak apa-apa. Dia tidak menuntut Tuhan. Kita baca sama-sama itu ayat yang mana tadi ayat itu? Coba cari dulu. Apa katanya itu? 15. Oke, sama-sama. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam api yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang ayat 16 kita baca sama-sama. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Itu adalah jawaban yang tepat. Milikilah jawaban yang tepat dalam keadaan apapun kamu, dalam situasi apapun kamu sedang diperhadapkan. Biarlah perkataanmu memperkatakan jawaban yang tepat sasaran, mengenai sasaran. Amin. Jadi imani rasul dia tanya air mandi suama. Tahu gerak inang isu pertunggal lo usudiak bunyi-bunyian, lo usudiak remana, seruli, segala macam. Ayo mengumawi, nau masih lo balangi itu, baik selamat ke kau. Mana lo masih batur suraskunia, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi dalam kesusahan kalau masih tak tahu suka-sukamu Tuhan. Tambah lagi suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Ada lagi hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Ada itu loh, ada dia minta, dia menolong seseorang, bukan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati orang, tapi apa? Hanya untuk menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatimu, bukan menyenangkan hatiku. Amin. Isai, tolong dia, bantu, bukan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati orang, menyenangkan hati kan? Enalah suruh kita, namanya pak itu tadi tahu nih. Apalagi nak bawa sulit luar, kalau bawa sulit luar, ya apa-apa. Kami bawa ufai sana bina bisa bahasa salah sulit bapak ibu idahulu nih, asal sulit badara gak apa-apa. Anak bawa enak katanya, kau kulit pemalu, kulit badek. Jadi hanya menyenangkan sesaat, biar kamu memiliki kesenangan seumur hidupmu, berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun kamu memiliki
Habis ada gagal ibu, pemuda, Sadrak Mesak Abednego, pasti mereka akan mati sia-sia. Mati sia-sia, lebih menegel, lebih menegih ke Rasul, ya Rasul. Bahana na fasa permoto Rasul, lah apa itu lah Rasul malangin, lah Rasul Rasul, hana na fasa permoto lah apa coba. Handai wadah, karena terserah Tuhan aja, mau mati, mau hidup urusan Tuhan. Tapi kalau mati nggak apa-apa. Kalau terus dalam percobaan nggak apa-apa. Mari dalam keadaan apapun berilah jawaban yang tepat sasaran. Tepat sasaran itu dalam keadaan apapun yang kamu rasakan itu tepat sasaran. Harus berjawaban. Ada yang bertanya sama saya, si Tuhan, udah berapa tahun? Udah berapa tahun ibadah itu sudah berdiri, baru 1 tahun apa? Sekian. Lalu bagaimana nanti? Kenapa Bapak tidak minta dana di sana? Kenapa Bapak tidak ajukan ini dan itu? Ya itu urusan Tuhan, itu saya bilang. Kalau Tuhan mengkehendaki ada di dalam tahun ini, tidak ada mustahil kok. Tapi kalau Tuhan berkata tahun depan, tidak apa-apa. Maupun Tuhan bilang 5 tahun, tidak apa-apa untuk urusan Tuhan semua. Karena kenapa? Saya tahu bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Karena berikan sama Tuhan. Karena hanya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dalam hati seseorang, hati manusia, semua itu telah disediakan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan telah menyediakan. Nah, teman-teman benar. Ya, si mereka itu meminum. Ya, kalau kita percaya mengasihi Tuhan, akan berlipat-lipat Tuhan akan berikan, Pak. Dia akan berikan yang lebih indah. Dia akan berikan yang tak pernah muncul dalam hati kita. Sehingga ketika Sadrak, Mesak, Abednego telah lewat, maka nama Tuhan dipermuliakan. Dalam keadaan apapun kamu sekarang, usahakanlah kamu dapat bisa melewatinya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam cobaanmu, hendaknya kamu bersuka cita. Dalam situasi apapun yang kamu rasakan, hendaknya kamu tunjukkan kekuatan baru. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan, tidak lemah. Amin. Hebat aku dengar, hebat aku usaha. Kita ada simangan bikin bangun palasinya. Kalau kamu sampai di rumah Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Amin. Tapi nama Allah kita bersuka. Namanya ada pun ulibat gereja yang ada bersama. Luar adalah mulia ke Tuhan. Amin. Amin. Lelah mulia ke nama Tuhan luar. Gak apa-apa, usahakan kamu jangan mengantuk. Datang di hadapan Tuhan bukan mengantuk. Datang di hadapan Tuhan adalah menyembah Tuhan. Lagi pun lama-lama ini sudah jam 12 ini. Enggak, sedikit lagi. Itu ya. Karena waktu itu tak pernah membatasi kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Ambil tegak dalam hidupmu. Tuhan, waktu itu tidaklah membatasi untuk menghadap kepada-Mu. Tapi biarkanlah semua aku rasakan. Biarkanlah semua aku diberkati kemanapun aku pergi. Dimanapun saya berada. Oke, ayat kita selesaikan ya. Tuh, ayatnya yang ke-27. Kita sebentar. 17. Oke, sama-sama. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Dengarkan, seandainya tidak, jangan katakan mujizat tidak ada. Seandainya tidak, jangan kamu katakan Tuhan tidak menolong saya. Amin. Seandainya tidak dikabulkan bukan berarti mujizat tidak ada, bukan berarti bahwasanya pertolongan Tuhan tidak dinyatakan atasmu. Seandainya tidak, gak harus kita menuntut Tuhan kalau dalam situasi hal apapun. Amin. Sekali lagi, itu sangat perlu bagi kita. Kita baca sekali lagi ayat 17 itu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak,
jika hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi jika seandainya Tuhan aku tidak disembuhkan, seandainya Tuhan aku tidak merasakan mujizat, aku tetap berusaha untuk pergi ke rumah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Seandainya tidak Tuhan, aku tidak merasakan urapan daripada Tuhan, bukan berarti aku tidak bisa mendoakan orang. Kamu berdoa, amin ya. Seandainya kamu belum menerima sesuatu yang menjadi pergumulanmu di luar, jangan kamu bilang gak usah ngurus, saya pergi ke gereja, karena Tuhan belum mendengarnya. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bisa tidak mengerti? Ada dua pokok penting dalam situasi hal apapun, Pak. Berikan jawaban yang tepat pada sasarannya. Amin. Dan jikalau juga jawaban, jikalau juga doamu, pergumulanmu masih belum dikabulkan Tuhan, jangan jadikan sesuatu halangan, jangan jadikan sesuatu hambatan dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhan, terserahmu Tuhan, suka-sukamu saja Tuhan. Amin. Milikilah perkataan iman itu. Itu adalah perkataan iman. Amin. Iman itu tidak harus berwujud pada mujizat. Iman juga adalah memang harus digenapi dalam firman Tuhan yang berkata, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, maka dia memperoleh mahkota kehidupan. Ia memang harus mati. Itu adalah iman. Mati, kalaupun mati, itu adalah iman. Barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, yang mendapatkan mahkota kehidupan sekalipun kematian yang dialami oleh Sadrak, Abednego dan Mesak. Saya percaya umatku yang ada di sini selalu diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu yang kuasa, mari kita mati berdiri semua. Haleluya. Diakonia, diakonia. Haleluya. Sehingga maju ke depan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dan lebih biru. silakan duduk, dan kepada petugas langsung saya pimpin sendiri untuk nanti mengambil persembahan diakoni yang kita bisa serahkan kepada sewaktu-waktu kita membutuhkan. Oke, suka-sukamu Tuhan.
tekankan kepada kita, jikalau dalam situasi apapun yang kamu sedang alami, berikanlah jawaban yang tepat, yang tidak melukai Tuhan, yang tidak juga merendahkan orang lain. Belajarlah memiliki iman, iman seperti yang dimiliki oleh Sandra, Mesa, Abednego, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan pernah jadikan sesuatu halangan bila kamu sedang dalam keadaan tekanan ekonomi. Katakan, Tuhan, dalam hal apapun aku selalu mau melayani Tuhan. Siapkan musik kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Seperti musim selalu berganti, seperti begitu juga perjalanan hidup kita ini. Perlu kita mengetahui, bagaikan seperti roda yang berputar. Itulah hidup ini. Biar kita mengetahuinya dan berikan jawaban yang tepat, yang tidak melukai Tuhan tetapi yang meninggikan namanya. Katakan kepada Tuhan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Seperti lagu kita ini. Kasih Tuhan dekat abadi. Mana takkan berubah.
hatimu itu jatuh terjatuh akan terbakar, akan dibiarkan. Oh Tuhan selalu menjagaku, menjagaku, mengingatkanku. Dia menjagaku dari Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu dan anugerah-Mu buat kehidupan kami sebagai kasih pribadi. Terlebih-lebih Tuhan, satu minggu lamanya Engkau telah menolong kami, memberkati kami, dan kami berterima kasih Tuhan. Bapa telah mengizinkan waktu buat kehidupan kami pada saat ini, sehingga kami bisa berkumpul di rumah-Mu, bisa kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Bapa telah melihat hati kami. Sebelumnya dulu Tuhan kami meminta pengampunan dari Engkau. Sungguh banyak dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Sekalipun kami tidak menguraikan satu persatu di depan sesama kami, terlebih-lebih di depan-Mu Tuhan, kami tahu selera itu jatuh di kepala kami, kepala kami, apalagi isi hati kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami meminta pengampunan dari Engkau. Kami terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Bapa telah mengingatkan kami Tuhan, bagaimana Nebukadnezar waktu dia membuat patung dan dewa Tuhan untuk menyembah. Kadang-kala juga kami Tuhan pada saat ini, memang kami tidak merasakan Tuhan, kami tidak membuat dewa, tapi ada dewa yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kami, yaitu hati kami Tuhan. Ketika kami Tuhan mengandalkan kekuatan kami, ketika kami mengandalkan kedudukan kami, ketika kami mengandalkan kekuatan kami, ketika kami mengandalkan apa yang kami punya, ketika kami mengandalkan gelar kami, kenalan kami, sehingga kami membuat kesombongan Tuhan, sehingga kami membuat hati congkak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, jamah kami Tuhan, agar kami Tuhan menjadi ada ego Tuhan, sehingga kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang menimpa hidup kami, terlebih-lebih saat ini Tuhan, segala penyakit corona Tuhan yang ada di seluruh dunia, terlebih kami di Pulau Nias ini Tuhan, di sana sini Tuhan ada begitu banyak orang yang meninggal karena penyakit sekeliling kami, sehingga kami takut keluar, sehingga kami takut Tuhan untuk bersekutu, takut kami bertemu dengan keluarga, takut kami bertemu dengan saudara, takut kami bersekutu denganmu. Oh Tuhan Yesus, kami mohon, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami, karena kami setiap hari Tuhan membuat Engkau marah, membuat Engkau kecewa Tuhan, sehingga kami Tuhan dari segi tutur kata kami, tingkah laku kami, oh Tuhan, kami mohon ampuni kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menjamah kami, kami menyadari Tuhan bahwa Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau ubahkan hidup kami Tuhan, agar kami menjadi manusia baru di hadapan-Mu. Kami mohon juga kepada-Mu Tuhan, terlebih pada saat ini banyak pergumulan kami juga Tuhan, walaupun kami tidak menguraikan satu persatu di hadapan-Mu. Terlebih-lebih sekarang Tuhan, di kecanggihan teknologi banyak yang menghimpit kami Tuhan, terlebih di media sosial, ketika anak-anak muda Tuhan banyak yang mengalami kegagalan Tuhan, keluarga banyak yang mengalami kehancuran karena kecanggihan teknologi di media sosial Tuhan, yang membuat orang gagal, yang membuat orang kecewa, yang membuat orang juga putus asa. Oh Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, berikan kami satu karunia Tuhan, berikan kami satu mujizat Tuhan, agar kami selalu melawan roh-roh kegelapan itu, roh-roh kejahatan, roh-roh yang membuat kami lepas dari Engkau. Oh Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kalau kami hanya semampu kami Tuhan, kami tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika kami
Engkau. Ketika kami bersujud di kaki salibmu Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, dan kami mau Tuhan kembali ke rumah kami dengan tidak kesia-siaan. Kami harus membawa satu sukacita, kami harus membawa satu kedamaian, kami harus membawa satu pengharapan. Terlebih-lebih Tuhan, kami di gereja GKI ini Tuhan, kami merindukan Tuhan rumah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami punya rumah untuk bersekutu denganmu, tapi kami tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Pasti Engkau Tuhan memberikan orang-orang yang bisa Tuhan memberikan donatur-donatur yang bisa membuat Tuhan gereja. Oh Tuhan Yesus, terlebih juga Tuhan, kami juga mendoakan hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Bagi dia lebih dahsyat Tuhan, bagi dia lebih kuat lagi Tuhan. Oh Tuhan, berkati dia, lindungi dia Tuhan, berikan dia umur panjang, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya, berkati juga kami seluruh gereja GKI di sini, semua kami yang ada di rumah pada saat ini Tuhan, berkati kami, berikan kami satu kesehatan, berikan kami umur panjang, berikan juga kami Tuhan pengharapan, sehingga kami Tuhan di sini Tuhan bukan hanya sebatas melihat mujizat, tapi kami harus merasakan mujizat itu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, seluruh pelayan pada saat ini Tuhan yang telah mengambil bagian Tuhan, oh Tuhan berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat lagi, agar mereka Tuhan menjadi pelayan yang setia, karena Engkau telah berkatakan Tuhan, banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih, banyak menjadi pelayan dan sedikit yang setia. Oh Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kami seluruh jemaat gereja GKI di sini, agar kami setia melayani Tuhan, agar kami selalu memberikan Tuhan perpuluhan kepada-Mu Tuhan. Semua berkat-berkat yang kami terima Tuhan, baik dari tahun ke tahun, dari bulan ke minggu, ke hari, ke jam, ke detik Tuhan, kami harus mempersembahkan kepada-Mu Tuhan, karena kami apapun yang kami miliki pada saat ini Tuhan, itu bukan milik kami Tuhan, itu adalah milik-Mu sebetulnya. Semua yang kami punya Tuhan, itu hanya Bapa pinjamkan kepada kami. Oh Tuhan Yesus, yang sebentar lagi Tuhan kami kembali ke rumah kami, kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, hantarkan kami ke rumah kami masing-masing, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari kecelakaan maut, sehingga kami bisa sampai ke rumah kami. Oh Tuhan Yesus, inilah kami pada saat ini Tuhan. Bapa telah melihat hati kami, Bapa telah menyelidiki hati kami, dan kami serahkan seluruh jiwa kami di tangan-Mu Tuhan. Tapi janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak yang jadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. mau walang yang iraw na basta tumipasaw na lumiti mau buwarisyo na kayo lumalangi ama yang fahuwami lumalangi bayang urog amin muamwalay ka kami maagel mapaan loso urog ba amin na so amin mano mumi bananumali amin malalahalew amin yang muamwalay ka kami hadayani ada ni kaluwalangi yang fahubu abong ngabatumi yang fahubu adaunumi yang fahubu ngaatumi yang rai da rugi masih aitu terlalu samati Yesu fau abu fal fulia yawa haudu famati madasa rifi yaudo yang rai da rugi makamu Yesus semua kali mite mau wad madai walani ama Baba Yesu Kristo Baba tiki hanya muni no te pahuhu kami maafe kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan kami memuji
Tuhan yang selalu menolong kita. Jangan takut terhadap apapun, Tuhan tidak pernah biarkan. Selai rambut pun tidak akan jatuh jika Tuhan tidak mengizinkannya. Apapun yang kamu alami, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan selalu menolong. Amin. Puji dengan Tuhan. Dan komisioner, ibu komisioner ada di sini? Ada di sini? Nggak ada. Oh, di sana ya. Komisioner telah mulai sama kita ya. Dan anak-anak kita